Shalom, selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah tutup tahun yang diadakan oleh Gereja GKI Gunung Cermin Sempaja. Kita patut bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini. Kita boleh bersama-sama mengakhiri tahun 2020 dengan beribadah. Walaupun masih dalam ibadah online, tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian kita, hormat kita, sembah kita. Karena Tuhan Yesus sangat baik, sudah menyertai dan memberkati kita di sepanjang tahun 2020. Bersamamu Bapa, kulewati semua. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan kita pada malam hari ini. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Dia sudah bersama kita melewati hari-hari kita. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama kami Tuhan di sepanjang hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Untuk doa pembukaan akan dipimpin Pendeta Otnel Basar MTH. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membuka acara ibadah kita pada malam hari ini dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Terpuji nama-Mu Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang sangat besar. Tuhan telah menghentarkan kami malam hari ini untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan hamba serahkan persekutuan ibadah kami malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dalam penyembahan, untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Berdoa untuk semua yang terlibat mengambil pelayanan, pakai urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Jadikan mereka berkat bagi jemaat yang sedang duduk mendengar dan merenungkan firman-Mu dan memuji Tuhan malam hari ini. Demikian juga hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan Kau tuntun pimpin mereka supaya tiba di tempat ini kami bersama-sama memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan membuka persekutuan kami pada malam hari ini. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari semuanya dengan sukacita pada malam hari ini kita naikkan pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik bagi kita semua. Dia sudah menyertai kita, sudah memberkati kita di tahun 2020. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Katakan tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Katakan kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu bersiapa. Bersyukurlah,
Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama dari vokal grup Crescendo, yang kedua dari saudara Dego dan Desmi. Yesus kekuatanku yang mengangkat bebanku, Dia beri aku kelegaan. Bila aku jatuh tak sampai tergeletak, tangannya menopangku selalu. Dengannya segala beban hilang berganti lega. Yesus, Kaulah harapanku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Terima kasih Kau beri pengertian. Jatuh tak sampai tergeletak, tangannya menopangku selalu. Dengannya segala beban hilang berganti lega. Yesus, Kaulah harapanku. Terima kasih Kau beri pengertian. Tak terbalas kasih-Mu dan kebaikan-Mu, Yesus penolong hidupku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Terima kasih Kau beri pengertian. Tak terbalas kasih-Mu dan kebaikan-Mu, Yesus penolong hidupku. Tak terbalas kasih-Mu dan kebaikan-Mu, Yesus penolong hidupku. Yesus penolong hidupku. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence
You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Ooh, 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 You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. No life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But then you come and I'm filled with wonder. Sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Evangelis Noni Irnawati. Untuk itu mari kita naikkan pujian kita, berkat kemurahan-Mu, karena kita ada saat ini dan kita hidup sampai saat ini semua berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
sangat baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, Allah di dalam Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan. Bersyukur atas semua kemurahan Tuhan dalam hidup ini, sehingga sampai malam hari ini kami tetap terpelihara dengan baik, kuat dan sehat. Bahkan menikmati semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan secara khusus kami ada kembali dalam persekutuan di akhir tahun 2020 ini Tuhan. Dan di dalamnya kami boleh memuji mengagungkan Tuhan bahkan malam hari ini. Mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati kami semua. Memberkati kami yang ada di tempat ini, bahkan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada saat ini. Saat kami merenungkan firman-Mu, biarlah Allah Roh Kudus berkarya bagi kami semua, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, bahkan terlebih melakukan semua kebenaran-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, memakai hamba-Mu di malam hari ini, biarlah menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan sajalah yang nampak bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur di malam hari ini atas kasih dan kebaikan Tuhan yang besar bagi kita, sehingga akhirnya kita ada di penghujung tahun 2020 di malam hari ini. Dan di tengah-tengah persekutuan kita saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu berkat kemurahan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Ada dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 23 ayatnya yang ke-6, dan kedua di Mazmur 90
ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Mazmur 23 ayat 6 dan juga Mazmur 90 ayat 17. Saya akan membacakannya bagi kita kebenaran firman Tuhan ini. Demikian firman-Nya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di pembacaan yang kedua, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Nah, sekian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tema yang akan kita renungkan bersama adalah berkat kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab banyak berbicara tentang kemurahan Tuhan ini. Dalam 2 ayat tadi bahkan juga ada ayat-ayat yang lain yang menyampaikan bagaimana kemurahan Allah bagi kehidupan manusia, bahkan juga bagi kehidupan dunia ini, bahkan terlebih bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lalu apa arti sebenarnya dari kemurahan itu? Nah, ini perlu kita tahu bersama karena tidak semua orang memahaminya. Kata kemurahan tentu dari kata dasar murah ya. Dari kata dasar murah. Di sini bukan sebagai kontras dari kata mahal, karena kalau demikian bagaimana kita bisa mengartikan kata-kata dalam Roma pasal 2 ayatnya yang keempat yang disampaikan seperti ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, saudara-saudaraku, disampaikan di sana ada kekayaan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata kemurahan ini diterjemahkan dengan kata Christotes ya, yang secara hurufiah bisa diartikan sebagai kebaikan ya. Bisa diartikan sebagai kebaikan. Itulah sebabnya kata Christotes ini kadang-kala juga diterjemahkan kemurahan, bahkan juga diterjemahkan sebagai kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu kemurahan Tuhan sama artinya juga dengan semua kebaikan Tuhan. Nah, kemurahan Tuhan ini adalah salah satu sifat Tuhan di mana Ia menyatakan setiap kebaikan-kebaikannya kepada kita, manusia, bahkan juga kepada semua makhluk ciptaannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di malam mengakhiri tahun 2020 di saat ini, sejenak kita mau bersama-sama merenungkan, memikirkan kemurahan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Dari awal tahun ini kita sudah menapaki dengan luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan, bahkan dalam sepanjang tahun 2020 ini berbagai macam hal yang kita alami, berbagai macam hal yang kita terima, kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa kita rasakan dalam hidup ini, kendati pun kita ada dalam situasi yang sulit. Karena memang sampai hari ini kita tetap menikmati virus ini, virus corona yang sampai hari ini tetap melanda bangsa dan dunia ini. Tetapi jika kita merenungkan betapa Allah di dalam kemurahannya yang besar telah menuntun kita, menjaga dan memelihara kita sampai hari ini. Oleh karena itu malam hari ini menjadi perenungan yang luar biasa bagi kita semua, bahwa kemurahan Tuhan itu tidak ada batasnya dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan dunia ini dan Dialah yang menciptakan segala sesuatunya.
Tuhan menciptakan dunia ini, setelah itu dia terus bekerja, setelah itu dia terus berkarya memegang kendali perjalanan dunia dan memenuhi dunia ini dengan kemurahan-kemurahan, bahkan dengan kebaikannya hari demi hari. Nah, kemurahan dan kebaikan Tuhan ini dinyatakannya dalam ataupun kepada seluruh makhluk ciptaannya. Baik itu kepada tumbuh-tumbuhan, ya. Baik itu kepada tumbuh-tumbuhan, dia menyatakan kemurahannya sehingga saat kita menanam sayur ataupun menanam padi, semuanya boleh bertumbuh dengan baik. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab menjelaskan bahwa tercurahnya hujan untuk menumbuhkan pohon-pohonan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu semua karena kebaikan Tuhan. Seperti yang disampaikan di dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-16. Jadi boleh dikatakan bahwa semua tumbuh-tumbuhan mendapatkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Atau kemurahan Tuhan ini dinyatakan juga kepada ciptaannya ini. Kepada tumbuh-tumbuhan, kepada pohon-pohonan. Bukan hanya sampai di situ, kepada hewan-hewan ataupun kepada binatang-binatang pun kemurahan Tuhan nampak di dalam ia tetap memelihara, ya, memberikan makan minum kepada mereka juga dan memberikan tempat berteduh. Disampaikan di dalam Matius pasalnya yang ke-6, lihatlah burung-burung di udara yang tidak menanam ataupun tidak menuai, tetapi mereka tetap terpelihara dengan baik. Nah, luar biasa Tuhan memberkati ataupun Tuhan di dalam kemurahannya yang besar tetap memelihara setiap ciptaannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan pun menyatakan kemurahannya kepada kita. Manusia ciptaannya yang paling mulia ini. Jika pada tumbuh-tumbuhan, jika pada hewan saja Tuhan menyatakan kemurahannya, tidak mungkin ia tidak menyatakan kemurahannya kepada kita. Manusia, makhluk ciptaannya yang paling mulia. Makhluk ciptaannya yang tertinggi, mahkota dari setiap ciptaannya. Kita manusia. Karena itu pasti ia juga tetap menyatakan kemurahannya, menyatakan kebaikannya hari demi hari kepada kita sebagai umat manusia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kepada umat manusia secara umum Tuhan menyatakan kemuliaannya secara luar biasa. Bahkan sebenarnya kalau kita bisa hidup sampai hari ini, dalam kondisi dan kapasitas kita sebagai manusia yang tetap terpelihara sampai hari ini, itu semua merupakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan demikian luar biasa mendesain tubuh kita dan bagian-bagiannya secara luar biasa demi kepentingan dan kebaikan kita semua. Sungguh betapa besar, sungguh betapa dahsyatnya kemurahan Tuhan atas hidup kita. Singkatnya bahwa semua berkat jasmani di dalam hidup ini datangnya dari kemurahan Tuhan. Kesehatan, kecukupan, pekerjaan yang diberkati sampai hari ini, keluarga, anak-anak, rumah, dan sebagainya, semua adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Nah, Tuhan menyatakan kemurahannya kepada kita sebagai anak-anaknya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan memberikan sejumlah kemurahan yang spesial. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemurahan Tuhan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya ditandai dengan pemberian-pemberian sifat rohani yang ada kepada kita. Dan mengingat bahwa semua yang jasmani tadi sifatnya hanya sementara, tidak kekal.
sedangkan yang rohani itu sifatnya adalah kekal. Maka jelas bahwa berkat kemurahan Tuhan yang bersifat rohani adalah lebih besar dibandingkan dengan berkat ataupun kemurahan kemurahan Tuhan yang bersifat jasmani tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lalu apa saja kemurahan Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang paling utama tentunya adalah keselamatan kita. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang terbesar yang kita nikmati dari kemurahan Allah yang luar biasa. Bahwa penyelamatan yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Ia datang ke dalam dunia yang kita rayakan sebagai hari Natal, hari kelahirannya. Dan ia pun mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sehingga saat kita percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun diselamatkan. Inilah kemurahan Allah yang terbesar. Inilah kemurahan Allah yang utama dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh iman kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita tahu dan yakini bukan karena perbuatan kita, melainkan kasih karunia Allah yang bersumber dari kemurahannya yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidakkah semua ini merupakan sesuatu yang luar biasa? Kita saat percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, menikmati surganya yang kekal. Bahkan di sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini, dia tetap berkarya memelihara kita di dalam kemurahannya yang besar. Sehingga sampai hari ini kita tetap terpelihara dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan kemurahan Tuhan yang luar biasa besar ini, apa respon kita kepada kebaikan Allah yang tidak tertandingi ini? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari saat kita merenungkan malam hari ini betapa kemurahan Tuhan bagi kita luar biasa sampai hari ini. Oleh karena itu mari responi setiap kemurahan Allah ini dalam hidup kita dengan harus banyak bersyukur hari demi hari. Banyak bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada bagian awal saya menyampaikan bahwa kemurahan Tuhan itu bisa juga diartikan sebagai kebaikan Tuhan. Nah, salah satu respon yang paling umum dalam Alkitab terhadap kebaikan Tuhan ini adalah bersyukur. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, konsep ini memenuhi seluruh kitab Mazmur, luar biasa. Bersyukur ini, pemazmur senantiasa menyampaikan syukurnya kepada Tuhan. Disampaikan bahwa aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Di dalam Mazmur 52 ayatnya yang ke-11, di dalam Mazmur 106 ayatnya yang pertama disampaikan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan di dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13 disampaikan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah, sebab Allah dari mulanya tetap memilih kamu untuk diselamatkan, dan Roh yang kudus, Roh yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Bersyukur selalu, meresponi kemurahan Tuhan sampai hari ini, hiduplah dalam ucapan syukur. Kalau kita sadari bahwa seluruh hidup kita penuh dengan kemurahan Tuhan, tidak bisa tidak jiwa kita akan bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Nah, lihatlah seberapa banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri kita,
sepanjang tahun 2020 ini. Dan bersyukurlah kepadanya. Jangan senantiasa memandang berkat orang lain. Jangan pandang kemurahan Tuhan atas hidup orang lain. Nanti kita akan ada dalam kehidupan yang setiap hari mengeluh ataupun iri hati sehingga lupa bersyukur. Karena senantiasa membandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Karena senantiasa membandingkan kemurahan Tuhan kepada kita dengan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Tetapi mari renungkanlah kemurahan Allah dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, bahkan juga dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga saat kita merenungkan semuanya, maka kita akan tetap ada dalam kehidupan yang bersyukur hari demi hari. Nah, di penghujung tahun 2020 ini, hari yang terakhir ini adalah momen yang terbaik untuk memikirkan kembali semua kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, apa respon kita selain bersyukur? Harus banyak memuji Tuhan. Luar biasa. Harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pemazmur pun menyampaikan, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Dan juga biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan juga di dalam Mazmur 103 ayat 1-5, kita menyadari bahwa seluruh hidup ini karena kemurahan Tuhan, oleh karena itu harus bersedia memuji, menyembah Tuhan dari hati kita yang tulus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita ada di dalam penghujung ataupun kita ada di penghujung tahun 2020. Ini adalah kesempatan yang indah. Kesempatan yang baik untuk merenungkan semua kemurahan Tuhan bagi kita. Dan mengambil keputusan untuk bersyukur, untuk memuji dan menyembah Dia. Bahwa kita, saya dan saudara-saudara bisa ada sampai hari ini saja. Dan akan melewatinya, itu pun semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Ada banyak orang yang tidak bisa mencapai hari ini. Tetapi kita tetap ada sampai hari ini. Semua karena berkat kemurahan Allah yang besar dalam hidup ini. Karena itu tutuplah tahun ini. Dan songsonglah tahun baru, tahun 2021. Dengan tetap bersyukur, dengan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Carilah Tuhan agar kemurahannya tetap ada dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang baik. Kemurahan-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup ini. Sampai hari ini, sampai malam hari ini. Di penghujung tahun 2020 kami ada semua karena berkat kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu membawa kami untuk meresponi dengan baik, meresponi dengan benar setiap kemurahan Allah dalam hidup ini. Dengan tetap bersyukur apapun keadaan dan situasi hidup yang kami alami. Dengan tetap mencari Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Sebab kemurahan-Mu tidak dapat dibalas oleh apapun. Terpujilah Tuhan, biarlah kebenaran-Mu meneguhkan kami mengakhiri tahun 2020 ini, sehingga kami pun memasuki tahun yang baru di dalam kemurahan yang besar. Ini doa dan syukur kami bagi kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Saya persilakan jemaat Tuhan dapat memberikan persembahannya.
Ayat yang kedua, waktu hidupku amat cemas. Waktu hidupku amat cemas, jauhlah dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar, ubahkan periku skala Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Nyanyi. Ayat yang ketiga, sekarang ku menghadap mejanya. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan. Bertetap ku pandang mukanya, menyanyikan puji Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwa. Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di malam hari ini Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini, melalui persekutuan yang kami lakukan bersama, kendatipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Sebagai rasa syukur kami boleh memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Segala bentuk persembahan yang kami persembahkan pada malam hari ini, kami percaya Tuhan akan memberkatinya, sehingga dapat dipakai untuk melancarkan pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dalam jemaat ini bahkan keluar. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami di dalam aktivitas yang akan kami kerjakan ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 286A. Dan untuk doa penutup nanti akan dipimpin oleh Evangelis Noni Irnawati MTH. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungkan daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya bagiku. Karena tentulah semua diperbuatnya bagiku. Menyanyi ayat yang kedua. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku tak senang, dan anugerah-Nya melimpah pada malam dan siang. Roti hidup pun diberinya.
sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya amat penuh, di janji-Nya bahwa Bapa beri perhentian sungguh. Berilah diriku yang bata, dunia ini tinggalkan, dalam surga aku selamat, karena Tuhan hantarkan. Dalam surga aku selamat, karena Tuhan hantarkan. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita di malam hari ini di dalam doa. Kita satu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Allah yang terbukti baik dalam hidup kami. Saat kami boleh menikmati persekutuan malam hari ini, dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya, kami boleh merasakan pimpinan penyertaan Tuhan. Bahkan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami. Walaupun kami menikmati persekutuan ini di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas melawat dan melingkupi kami saat kami ada di hadirat-Mu. Bahkan Engkau pun hadir bersama-sama sehingga kami boleh menikmati sukacita surgawi saat kami memuji, mengagungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di akhir tahun 2020 ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Oleh karena itu kami pun memohon biarlah perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami saat kami akan menapaki tahun baru, tahun karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Oleh karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, memelihara, memberkati, menolong kehidupan kita mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun. Aditya Reso.